Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin hati pikiran kami supaya ketika kami mendengarkan Engkau, kami boleh sungguh-sungguh merasakan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Berdoa juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan, yang penuh dengan kelemahan keterbatasan. Engkau mampukan, Engkau layakkan sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Tema kita hari ini, peran anggota bagi tubuh Kristus. Yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. LAI memberikan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah situs internet yang menarik menurut saya. Nah, di dalam situs itu, ia memperkirakan seberapa panjang kehidupan seseorang. Nanti setiap orang yang ingin melihat berapa lama lagi umurnya di dunia ini, dia bisa lihat ke situ. Nah, caranya gimana? Orang disuruh ngisi mengisi berbagai data-data, misalnya usianya berapa, terus ada kebiasaan-kebiasaannya, tinggi dan beratnya. Nah, semakin seseorang mengisi dan kemudian seseorang itu mengisi kebiasaan-kebiasaan yang sehat, maka umurnya akan lebih panjang. Sedangkan orang yang mengisi dan kemudian menuliskan di sana kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, misalnya entah itu alkohol, perokok, dan lain sebagainya lah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan sepanjang hidup. Itu dia memperkirakan umurnya semakin lebih pendek begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah diisi data-data yang tadi yang saya katakan, kemudian dia membuat jam digital kematian istilahnya. Jam digital itu kemudian mulai menghitung mundur usia daripada orang yang mengisi itu. Berapa lagi sisa hidupnya. Kemudian sejak dari itu
sejak isi, umurnya semakin berkurang. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, bahkan hari demi hari. Nah Bapak kasih Tuhan, saya tidak percaya ya begitu ya. Dan mungkin ketika dibuat itu tujuannya sekedar ya mungkin bukan untuk betul-betul memprediksikan seberapa panjang kehidupan seseorang. Tetapi satu hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir jikalau kita tahu usia di dunia ini, mungkin itu akan mempengaruhi cara untuk hidup. Itu mungkin mempengaruhi cara kita untuk berpikir, dan kita mungkin akan mengubah prioritas-prioritas kita di dunia. Sudut pandang kita mungkin akan berubah ketika kita melihat seberapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Ya katakanlah misalnya kita tahu, misalnya ini contoh ya, waduh hidup saya katakanlah misalnya tinggal setahun lagi. Tentu saja kemudian saya akan berpikir, setahun ini saya ngapain aja ya? Di sisa hidup saya yang setahun ini apa saja yang saya akan lakukan? Saya akan membuat prioritas-prioritas di dalam hidup ini. Dan saya akan membuat hal yang paling penting, hal yang paling mendesak itulah yang akan saya lakukan. Mungkin hal yang remeh-temeh, hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu saya akan geser ke belakang. Hidup saya akan lebih arahkan untuk hal-hal yang produktif baik bagi keluarga saya maupun juga bagi kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini kita sesungguhnya diajak oleh Sang Petrus untuk melihat kehidupan ini dari sudut pandang kekekalan. Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara tentang apa kesudahan segala sesuatu ini? Ini berbicara tentang kedatangan Kristus. Di Alkitab seringkali mengatakan bahwa zaman akhir itu sudah dimulai. Yaitu ketika kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, dan kemudian menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ada di zaman antara itu. Zaman akhir itu adalah zaman Tuhan Yesus yang datang pertama kali, kemudian nanti sedang kita menunggu pada masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak kasih Tuhan, itu ada banyak hal-hal yang menandainya gitu ya. Yaitu ada banyak penderitaan, ada banyak penganiayaan, ada banyak kondisi-kondisi yang membuat kekristenan itu tapi berbagai tantangan. Itu seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan, bukan? Bahwa ada banyak orang-orang Kristen akan menghadapi penganiayaan, penderitaan. Dan ada banyak pengajar-pengajar sesat. Nah, kasih Tuhan itulah yang juga dihadapi oleh Petrus. Dan juga jemaat yang membaca suratnya. Ada banyak penderitaan, ada banyak penganiayaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Pada zaman itu ada banyak tantangan dan kesulitan. Ada pengajar sesat. Namun sekalipun demikian, Bapak kasih Tuhan, itu dikatakan oleh Petrus dalam kaitan dengan zaman akhir.
Jadi Bapak kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kita melihat gereja atau tubuh Kristus menghadapi tantangan, itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya mengherankan begitu ya. Kita mungkin hari ini melihat ada banyak orang yang menghujat kekristenan. Ada banyak orang yang merendahkan, mengolok-olok iman kita kepada Kristus. Ada banyak orang yang berusaha menyesatkan kita. Ada banyak orang yang berusaha membawa kita jauh daripada Tuhan. Di berbagai tempat mungkin melihat ada banyak juga penganiayaan, penderitaan, diskriminasi, dan keadilan yang dihadapi oleh gereja. Kita tidak perlu heran. Karena apa? Karena hal ini sudah dibuatkan. Dan itu akan terjadi pada akhir atau menjelang dengan kedatangan Kristus. Nah mungkin kita bertanya, kan di sini Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa belum datang juga pada zaman Paulus, terus yang kedua kali? Nah kasih Tuhan kata Calvin begitu ya, seorang bapak gereja. Sebenarnya dari sudut pandang kita, dari zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus pertama kali dan kedua kali itu, mungkin dari sudut pandang kita itu lama. Tapi dari sudut pandang Tuhan, itu bukanlah waktu yang, itu adalah waktu yang tidak lama, Bapak kasih Tuhan. Nah Bapak kasih Tuhan, di dalam konteks gereja menghadapi berbagai tantangan, kita tahu bahwa gereja menghadapi berbagai tantangan. Dan apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita meresponi begitu ya? Bagaimana kita meresponi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja atau tubuh Kristus? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai tubuh Kristus di dalam kondisi-kondisi zaman akhir ini? Nah, kasih Tuhan, yang pertama Petrus katakan adalah kita perlu berdoa. Bapak kasih Tuhan, berbagai persoalan atau masalah yang datang seringkali menghabiskan energi dan pikiran kita. Seringkali ketika banyak masalah yang kita hadapi, fokus energi kita semua terkuras kepada masalah-masalah yang ada. Akibatnya bagi kasih Tuhan, kita kemudian mengalami dehidrasi rohani. Hal ini tidak hanya terjadi secara personal kepada kita masing-masing. Ketika kita menghadapi masalah, pikiran kita mungkin hanya terfokus kepada masalah-masalah itu dan membuat kita menjadi kekeringan secara rohani. Tetapi itu bisa juga terjadi di dalam kehidupan gereja. Gereja atau tubuh Kristus bisa juga menghadapi kekeringan begitu ya. Kalau kita membaca di dalam surat-surat Paulus, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja. Persoalan-persoalan yang dihadapi gereja, misalnya ada perselisihan, perbedaan pendapat di tengah-tengah jemaat, ada favoritisme di mana beberapa jemaat hanya memfavoritkan hamba-hamba Tuhan tertentu, ada permasalahan doktrinal. Sedangkan dari luar gereja ada ajaran-ajaran sesat, ada guru-guru palsu, ada diskriminasi, ada penganiayaan dan penderitaan. Nah, untuk menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan baik sebagai pribadi maupun sebagai tubuh Kristus, Petrus mengingatkan di sana dikatakan bahwa di ayat yang ke-7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita melihat gereja tubuh Kristus sedang menghadapi persoalan, ada banyak tantangan yang dihadapi. Respon kita mungkin atau respon banyak orang mungkin ketika melihat gereja menghadapi tantangan, ada yang mungkin mengkritisi gerejanya, meninggalkan gerejanya, ada yang mungkin menyalahkan si ini dan si itu. Begitu juga mungkin ketika kita hadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kita bisa saja terjebak untuk mencari siapa yang salah.
Bahkan kita mungkin menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi. Namun Petrus mengatakan apa yang harusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, bukanlah melihat kondisi itu dari sudut pandang menghakimi, tetapi di sini katakan kita harus berdoa. Berdoa untuk gereja ataupun tubuh Kristus. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan Allah menyediakan segala yang kita perlukan di dalam doa. Yang memberikan hikmat kepada kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan. Melalui doa dan relasi dengan Allah, kita akan mendapatkan kekuatan dari Dia. Dengan berdoa kepada Allah, sesungguhnya kita mengakui segala kelemahan. Dan kita menyadari bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ialah yang berkuasa atas gerejanya. Ia adalah pemilik daripada gerejanya. Untuk itu kita perlu datang kepadanya, berdoa, meminta, memohon kepadanya. Kami kasih Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyampaikan segala pergumulan kita, segala persoalan kita. Firman Tuhan ini mendorong kita mengungkapkan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Dan kita menyadari bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kita bergantung. Masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat ini kita tidak mudah lakukan. Sebab kita cenderung ketika kita menghadapi persoalan dan masalah, kita sulit untuk berdoa. Firman Tuhan mengatakan ketika kita sulit untuk berdoa, kita harus menguasai diri dan menjadikan diri tenang. Artinya apa kasih Tuhan? Kita harus perlu waspada. Kita harus memiliki pikiran yang baik, kita harus mewaspadai pikiran-pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita itu dikontrol atau dikuasai oleh masalah. Sehingga ketika kita berada dalam masalah, kekhawatiran yang menguasai kita. Yang mendrive kehidupan kita. Tetapi seharusnya kita harus menjaga pikiran kita. Sehingga setiap kali ada persoalan, setiap kali ada permasalahan, bukan masalah itu yang menguasai kita. Tetapi apa yang menguasai kita? Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Masalah yang ada itu mendorong kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Jadi kasih Tuhan, apa yang kita lakukan dalam menghadapi tantangan pada akhir zaman ini? Kita perlu berdoa. Di dalam segala tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gerejanya. Bahkan di dalam segala tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita perlu datang kepada Tuhan. Jangan membiarkan penderitaan, masalah, kesulitan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi justru masalah, penderitaan, penganiayaan dan lain sebagainya itu yang mendorong kita untuk datang bersungkur, berdoa kepadanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, suatu hari ada seorang yang bernama Lorraine Fusco. Nah, Lorraine Fusco ini hidupnya tadinya baik-baik saja, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ia menjadi ibu rumah tangga dan seorang istri yang baik. Sampai suatu hari kemudian hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia terserang kanker. Kanker itu menyerang otak dan menyerang tulang ekornya. Sehingga membuat ia harus mengalami kelumpuhan. Jadi ada begitu banyak tabung-tabung yang dipasang di dalam tubuhnya untuk memberi dia makan dan saluran pernafasannya. Nah, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah ia membuka mulut, menutup mulut, menutup mata dan membuka mulutnya. Nah, dalam kondisi itu Bapak kasih Tuhan,
Banyak orang mungkin bisa menyalahkan kondisi yang ada, bisa menyalahkan situasi. Dalam kondisi itu orang bisa saja kemudian berputus asa dan menganggap hari-hari di dunia ini sudah tidak lagi ada gunanya dan menganggap dirinya sudah lagi tidak berguna di tengah-tengah dunia ini. Tapi kasih Tuhan, sekalipun ia tidak dapat melakukan banyak hal, Lorraine ini ternyata tidak merajuk, dia tidak menjadi kepahitan, ia tidak meratapi atau mengutuki nasibnya. Tetapi menurut suaminya yang seorang hamba Tuhan, ia justru di dalam kondisi yang seperti itu, ia menjadi seorang prajurit doa. Ketika di rumah sakit, ia banyak berdoa. Bahkan ketika ada orang-orang yang ada di sekitarnya melayaninya dengan sikap yang ceria, dengan antusias yang terlihat di dalam kondisi penderitaan itu, ia telah mempengaruhi orang yang bekerja di sana, sehingga orang yang bekerja di tempat itu melihat kasih Tuhan dan menerima Kristus di dalam kehidupannya. Bahkan ketika suaminya menjadi seorang rektor, dia berdoa bagi para mahasiswi suaminya. Ia berdoa satu persatu untuk mereka. Ia berdoa untuk banyak persoalan, ia berdoa bagi gerejanya. Dan memang karena itulah yang bisa dia lakukan pada saat itu. Tapi kasih Tuhan, saat kematiannya menjemput, ia meninggalkan banyak kesaksian yang efektif. Lorraine sekalipun di dalam kehidupan yang menderita, lumpuh, ia tetap memiliki sukacita dan berdoa bagi Tuhan. Ia menjadi saksi betapa doa merupakan hal yang efektif di hadapan Tuhan. Orang-orang yang didoakan banyak sekali tersentuh dengan apa yang disampaikan dan mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, dan tantangan di dalam hidup ini? Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang ada? Adakah kita menjadi seorang pendoa? Adakah kita berdatang ke hadapan Tuhan? Adakah kita berdoa kepada Tuhan? Membangun relasi yang intim dan akrab kepada Tuhan. Sesungguhnya jikalau kita tidak datang berdoa kepada Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu menunjukkan bahwa kita menjadi lebih jauh daripada sumber kekuatan yang seharusnya menopang kita. Hal yang lain lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita misalnya menyaksikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh gereja pada masa sekarang ini. Ketika kita melihat keterbatasan dan kekurangan misalnya yang ada di tengah-tengah tubuh Kristus di dalam gerejanya. Apa yang kita lakukan Bapak kasih Tuhan? Mungkin sebagian orang kecenderungannya adalah mengkritisi, mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk mengambil bagian di dalam itu. Setidaknya kita berdoa buat gereja kita, berdoa buat komunitas kita. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa banyak hal yang kita bisa doakan. Kita berdoa buat program-program, kita berdoa buat ibadah-ibadah, bahkan ketika ibadah pada hari ini dilaksanakan, kita bisa berdoa. Kita berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit misalnya, supaya Tuhan kuatkan. Nah, kasih Tuhan, ada seorang anak Tuhan bernama John Wesley. Ia adalah seorang pengkhotbah yang sebenarnya cukup terkenal begitu ya. Nah, banyak orang berpikiran bahwa John Wesley ini adalah seorang pengkhotbah yang bisa mempengaruhi banyak orang. Yang bisa membuat ribuan orang kemudian percaya dan mengikut Tuhan. Tetapi yang menarik adalah John Wesley mengatakan bukan. Bukan khotbah-khotbahnya, melainkan doa
umat Allah lah yang menyebabkan ribuan orang datang kepada Kristus. Jadi setiap kali dia pelayanan, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap kali dia menyampaikan khotbah-khotbahnya, ada orang-orang yang berdoa bagi dia. Ada orang-orang yang berdoa supaya firman Tuhan itu disampaikan dengan efektif. Jadi dia menyadari bahwa bukan semata-mata khotbah, tetapi ada doa di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita menjadi pendoa bagi gereja kita. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita mungkin melihat ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh gereja kita. Kita bukan menjadi bagian yang menghakimi, tetapi kita menjadi bagian yang mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menikmati relasi dengan Tuhan. Hal yang kedua, kasih Tuhan, bagaimana menghadapi tantangan di tengah-tengah akhir zaman ini. Firman Tuhan mengatakan Allah memberikan karunia rohani untuk saling mengasihi. Kasih Tuhan, dalam menghadapi tantangan dan kesulitan pada masa-masa akhir yang semakin mendekat ini, Allah itu sesungguhnya memberikan apa yang dibutuhkan orang percaya di dalam menghadapinya. Firman Tuhan mengatakan di sana, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik dalam kasih karunia Allah. Dalam menghadapi tantangan dan berbagai kesulitan yang ada, setiap orang harusnya saling melayani satu dengan yang lain. Gereja atau tubuh Kristus akan menjadi kuat dan kokoh jikalau orang-orang di dalam gereja itu, orang-orang di dalam komunitas itu saling melayani dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Gereja akan berantakan atau terpecah jikalau di dalam gereja tidak saling satu dengan yang lain. Saling melayani, saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling mengasihi. Ada yang mengatakan begini, Bapak kasih Tuhan, gereja itu seperti api unggun. Api unggun itu akan menyala, membara begitu ya. Ketika seluruh kayu-kayu itu dikumpulkan di tengah dan itu baranya akan menjadi sangat panas. Tetapi tatkala kayu-kayu itu, kayu-kayu api, kayu-kayu bakar itu dipisahkan satu dengan yang lain, tidak dalam waktu yang tidak lama, bara api itu kemudian akan mendingin atau tidak lagi panas, bahkan kemudian pelan-pelan meredup, bahkan kemudian mati. Hal yang sama juga terjadi dengan komunitas atau tubuh Kristus, Bapak kasih Tuhan. Jika orang percaya saling satu, menjaga kesatuan, yaitu saling melayani dan mengasihi, maka bara rohani itu akan panas begitu ya. Maka gereja kemudian akan bertumbuh. Jikalau kita lihat di dalam perjanjian baru, bagaimana gereja mula-mula begitu ya. Di mana gereja mula-mula itu saling melayani satu dengan yang lain. Ada yang membagi-bagikan hartanya, ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang memberikan tumpangan dan lain sebagainya. Banyak orang kemudian menggabungkan diri karena melihat bahwa orang-orang percaya itu saling mengasihi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sesungguhnya sudah memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh orang percaya untuk saling mengasihi itu, untuk saling melayani. Jadi orang percaya di dalam gereja itu sudah diberikan sesuatu. Dan di sana yang diberikan itu adalah Allah memberikan karunia rohani. Kita mungkin berpikir, iya kita perlu saling melayani, kita perlu saling mengasihi. Tetapi dengan apa kita saling mengasihi? Di firman Tuhan mengatakan, Tuhan sudah memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya. Setiap kita masing-masing sudah
Tuhan percayakan kapasitas, kemampuan, karunia-karunia. Dan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan itu bukanlah untuk dipakai bagi diri sendiri. Bukanlah dipakai untuk tujuan diri sendiri. Karunia-karunia itu juga diberikan berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Di dalam surat-surat Paulus dikatakan karunia ada yang melayani, ada yang memperhatikan, ada yang memimpin, ada yang memiliki karunia mempedulikan, ada karunia menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Karunia-karunia yang berbeda itu Tuhan anugerahkan, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk gerejanya, untuk komunitas orang percaya. Jadi karunia-karunia itu seperti potongan puzzle begitu ya. Saya dan Bapak Ibu mungkin punya karunia-karunia yang berbeda. Tetapi potongan-potongan itu kemudian disusun, mengisi bagian-bagian yang kosong. Sehingga menjadi puzzle yang utuh, membentuk gambar yang indah. Puzzle-puzzle itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita mungkin punya satu atau dua karunia. Tetapi karunia itu Tuhan tempatkan untuk saling di mana kita kemudian membangun tubuh Kristus, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak kasih Tuhan, kita mungkin pernah mendengar begitu ya tentang lebah. Lebah itu sungguh menarik Bapak kasih Tuhan. Lebah itu biasanya hidup berkoloni gitu ya. Dan biasanya memiliki satu ratu. Dan ada ribuan lebah. Ada satu ratu dan kemudian ada ribuan lebah yang kemudian hidup bersama. Diperkirakan ada sekitar 80 ribuan lebih begitu. Nah ternyata di dalam kumpulan koloni-koloni lebah itu mereka memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda Bapak kasih Tuhan. Ada lebah pencari makan. Ada lebah penjaga misalnya yang melindungi jalan masuk ke sarang dan gangguan pengacau. Ada lebah pengurus bangkai yang bertanggung jawab mengeluarkan bangkai-bangkai dari sarangnya. Ada lebah pengumpul air yang membawa masuk embun untuk mengatur kelembapan daripada sarangnya. Ada lebah penambal membawa semacam semen untuk memperbaiki sarangnya. Ada lebah pengipas yang menempatkan diri pada jalan masuk, menyebarkan bau keluar untuk menunjukkan koloni kepada lebah yang tersesat. Ada lebah pengintai mangsa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lebah dan fungsinya masing-masing. Tetapi lebah-lebah yang berbeda itu kemudian membentuk satu koloni di mana mereka saling menunjang, saling menopang satu dengan yang lain. Demikianlah Bapak kasih Tuhan. Ketika kita memandang dari sudut pandang kekekalan, di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah berbagai permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh gereja pada zaman sekarang ini. Sesungguhnya Allah itu sudah memperlengkapi setiap orang percaya dengan apa? Dengan karunia-Nya masing-masing. Dan karunia itu dipakai untuk memperlengkapi gerejanya untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan yang ada. Ketika setiap orang menggunakan karunia-Nya untuk melayani di gereja, karunia yang Tuhan anugerahkan, maka segala tantangan, segala kesulitan, segala persoalan, bahkan segala pengajaran-pengajaran yang berusaha mengancam keberadaan gereja ini tidak akan mampu menggoyahkan keberadaan gereja ini. Karena apa? Karena setiap umat-umat Allah menggunakan karunia-Nya bagi kemuliaan Allah. Bapak kasih Tuhan, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan kita? Adakah kita memandang karunia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita untuk melayani gerejanya? Adakah kita melihat kemampuan-kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita itu sesungguhnya dipakai
sebenarnya untuk memperlengkapi gerejanya. Sehingga gerejanya semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jikalau belum Bapak kasih Tuhan, mari kita memberikan diri, mengambil bagian, mengisi pasal-pasal yang kosong ini. Supaya gereja semakin diperlengkapi dan kemudian gereja dapat terus bertumbuh menghadapi berbagai tantangan zaman ini. Bapak kasih Tuhan, itulah yang dapat dilakukan oleh gereja. Setidaknya ada dua hal Bapak kasih Tuhan di dalam menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan yang ada. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita perlu berdoa. Entah itu buat diri kita sendiri, bahkan kita perlu berdoa buat gereja tubuh Kristus. Dan yang kedua, kita perlu menggunakan karunia-karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Karunia yang diberikan Allah itu sebenarnya untuk memperlengkapi kita, sehingga karunia itu bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan di dalam tubuh Kristus. Terakhir Bapak kasih Tuhan, suatu hari pada tahun 1950-an itu ada seorang anak Tuhan yang tinggal di Chicago begitu ya. Nah ia mendapat, ya kebetulan ia bekerja di salah satu hotel yang bernama Hotel Drake. Nah sebuah hotel kelas 1 yang lebih tua dan itu menghadap sebuah danau di Michigan begitu ya. Nah ia kemudian mengetahui bahwa beberapa waktu yang akan datang itu Ratu Inggris akan datang. Ratu dari Inggris akan datang. Nah ketika banyak orang atau kota Chicago itu mendengar bahwa Ratu Inggris akan datang, kota Chicago itu menjadi sibuk luar biasa. Kenapa mereka sibuk kasih Tuhan? Mereka mau membuat penyambutan khusus. Ada banyak persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menyambut kunjungan Sang Ratu. Pelabuhan dipersiapkan, ditata dengan indah, dengan baik, dan lain sebagainya. Keranjang-keranjang sampah dibaiki. Pokoknya kota itu dibuat sedemikian rupa supaya bagus, supaya indah. Banyak hotel kemudian disiagakan. Tapi kemudian di hotel yang anak Tuhan ini, ketika ditanya manajernya, apakah mereka juga mempersiapkan diri? Mereka katakan tidak, mereka tidak mempersiapkan diri. Mengapa? Karena mereka selalu bersiap untuk tamu agung. Jadi setiap saat Bapak kasih Tuhan, hotel itu mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut orang-orang yang terhormat di hotel itu. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu ketika ada orang-orang tertentu, tetapi setiap waktu. Nah Bapak kasih Tuhan, Petrus berkata, kedatangan atau waktu, kesudahan segala sesuatu akan berakhir. Dan Kristus, Raja itu akan datang dan waktunya semakin dekat. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri Bapak kasih Tuhan. Ketika waktu Tuhan semakin mendekat, ketika kedatangan Kristus pada zaman akhir ini semakin mendekat, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Ini bukan berbicara Tuhan Yesus akan datang beberapa hari lagi, tidak Bapak kasih Tuhan. Tetapi ini lebih mempertanyakan kesiapan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Adakah kita bersiap-siap dengan selalu membangun relasi dengan Tuhan? Adakah kita selalu berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan? Adakah kita mendoakan entah pergumulan-pergumulan kita, mendoakan gereja kita? Lalu bagaimana juga dengan pengelolaan karunia rohani yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Apakah karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita masing-masing sudah dipakai untuk kedatangannya yang kedua kali? Apakah kita siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah
Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga ia berkata, baik sekali kamu hambaku, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat sudut pandang kehidupan kita ini dari kekekalan. Dan kita bersiap-siap, berjaga-jaga, baik dengan berdoa dan dengan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ya Tuhan, kami mungkin seringkali terlena di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kami tidak memikirkan bahwa hidup kami sementara di dunia ini. Bahwa suatu saat nanti apa yang kami lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami boleh melihat kehidupan kami dari sudut pandang kekekalan. Bahwa segala sesuatu ada masanya, dan pada saatnya nanti kami akan menghadap Tuhan, dan Tuhan akan datang ke tengah-tengah dunia ini, dan kami akan bertanggung jawab untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memakai apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami, khususnya untuk gereja-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.